Abang Rasman itu bukan musuh saya. Abang Rasman itu adalah kakak saya. Saya anggap dia kayak kakak saya sendiri. Makanya saya nggak mau dia kalah sama Bang Hotman. Makanya saya rela kasih duit saya 1M buat DP-in mobil, biar dia bisa naik Lamborghini, bisa ingin Bang Hotman. Dan saya udah pilihin, saya udah negoin ke ownernya langsung, owner Ivan Motor, biar kasih dia spesial harganya gitu. Jadi saya bantu DP 1M biar dia bisa naik mobil Lambo gitu. Dan Lambonya udah saya mintain yang lebih bagus daripada Bang Hotman tipenya, Hurricane STO dan terbaru, baru banget. Dan warnanya merah sesuai dengan abang, berani ngomong. Denis, kau nggak ngerti yang namanya nopol, nomor silang, nomor polisi silang. Nomor ini kita beli, kita pakai ke mobil kita, bisa nggak Indra? Kau nggak punya mobil, cuma satu, malu-maluin kau, malu-malu. Udah pakai itu, pakai baju lagi seperti itu, yang sopan lah. Masa begitu bajunya, kurang elok dipandang mata, nggak enak dan nggak menarik bagi saya. Ya, saya udah bilang tadi, terakhir kali kau sama Richard, terakhir. Bilang nama Rasman. Bilang Bang Rasman. Sebut nama saya. Jangan abangku. Ini saya beli baru nih. Bener nggak? Ko Indra. Terbaru dan cash. Bener nggak? Ini satu lagi untuk anak saya. Jangan dipancing-pancing saya. Nih. Ini anak saya untuk Echa. Nesya Sasalbil An-Nur Putri Arif Nasution. Kelas 2, sekarang dia mau masuk kelas 2. Tahun ini saya DP. Ambil, masuk kelas 2 pakai ini. Mini Cooper. Terbaru dan saya punya ada di rumah. Allah yang Maha Kaya. Saya tidak pernah bilang saya. Dengan ini mobil saya 15 biji. 15. 1, 2, sebelumnya 13. Tidak boleh cakap sombong. Saya sudah tawar 12 miliar. Hotman. Saya emang nggak punya settingan, apalagi sama dia, buat apa? Nggak ada gunanya juga. Jadi kan saya kan datang awalnya itu kan karena dia menjadi kuasa hukum dari Medina Zain, ya kan? Dan saya merasa emang Medina emang benar-benar nipu dan dia membela. Kenapa saya bisa sampai ke, kenapa awalnya bisa sampai ujung-ujungnya bisa ada istilahnya dia ngomongin saya balas-balasan ya? Itu kan awalnya karena pas dia lagi conference, dia itu ngomonginnya di luar dari jalur hukum. Dia menyerang saya dan Uya secara pribadi. Contohnya, dia bilang saya cadel lah, dia bilang saya kurang cantik lah, dia bilang saya bukan tipe dia lah, dia bilang saya dia nggak ada rasa lah sama saya. Kan itu di luar dari konteks hukum. Dia bilang Uya bukan artis, rambutnya warna-warni. Kalau yang artis itu Nikola Saputra, jadi Uya selama ini apa? Semacam tumbuhan. Apa gimana Bang? Iya, jadi ingat ya Bang ya. Ingat ya kalian semua ya, ini semua dimulai karena abang yang duluan. Jangan sosokan bilang, jangan sosokan lupa kalau ini saya yang duluan. Ini masalah saya dengan abang, masalah saya dengan Medina Zain, itu berbeda. Abang duluan yang menyerang saya dan Uya secara pribadi. Terlebih lagi kalau abang ngatain Uya, abang berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena saya masih ada rasa nggak enak kenalin si Uya ke Medina Zain. Saya rasa mah menurut saya Bang Rasman sirik aja. Coba Bang Rasman nyanyi dong, bales dong, pakai karya. Jangan balesnya sama omongan yang nggak nyambung terus, gitu. Masa omongan nggak nyambung? Ditanyain apa, jawabnya apa? Ngomongin Denis, cadel lah, apa nggak terkenal, saya pansos sama dia. Sebelum mau jadi public enemy mah gue yang public enemy Bang. Sekarang lu yang menggantikan posisi gue. Terus si abang bilang kan, abang itu kan public figure. Abang bukan public figure, abang public enemy tahu. Karena gue pernah menempatkan posisi itu dulu. Dan sekarang udah buat abang. Saya jadi idola Bang, makasih Bang. Cuma yang saya mau kritik Hotman sama Denis ya, posting jam tangan saya. Ya terserah lah. Saya beli, teman saya bilang itu ori, ya saya pakai. Tapi nggak akan mau saya berseteru dengan orang itu, berarti dia bohong saya. Saya nggak pernah mau cari tahu. Menurut saya pakai kayak gini. Ini Versace, ini saya beli Rolex. Ini cincinnya, setahu saya ini ori semua nih. Ini ya, berlian ini.
Kalau sempat ini bohong, ditangkap ini. Yang ngasih, tunggu dulu, ini berlian kan? Ini berlian semua nih. Sempat bohong ini bisa pidana itu orang. Nah, tapi saya akan keberatan ini. Saya punya 4-5 setel cincin. Jam tangan saya. Kalau ini tidak ori, saya bayar 1 miliar. Tapi kalau ori, berapa setel saya beli itu? Ratusan juta udah saya beli di situ. Dan sepatu saya itu banyak, bos. Ada Gucci, ada Belly, ada Louboutin, ada LV, terus ada Versace. Yang mana ya? Banyak sudah. Cincin saya ada 4-5 pasang. Jam saya ada 20 biji. Mobil saya ada 13 biji. Terus apa sih yang jadi masalah dengan saya gitu? Kok ditampilkan jam tangan saya, baju saya, ini Gucci-nya juga asli. Terus apa? Ya memang begini. Ya saat itu saya berpenampilan seperti itu. Saat sekarang saya berpenampilan seperti sekarang. Terus why not? Yang jealous itu kau. Kenapa kau jealous sama aku? Nah itulah sifat dia, merendahkan orang gitu kan. Saya pakai itu dia mengukur gitu. Kalau begitu mobil yang saya pakai misalnya itu ada Mini Cooper, palsu apa enggak? Yang benar saya punya mobil sekian banyak, tidak ada 1 rupiah pun utang saya sama orang. Sekaligus suka pansos karena kalau berperkara sama saya otomatis dia masuk TV. Gitu loh. Kalau saya malah menghindar, orang TV tiap hari cari saya nggak mau. Mereka itu gua nggak peduli nih. Mereka itu gua nggak anggap sama sekali. Nih, tayangkan ini. Musuh-musuh gua itu gua nggak nih. Kalau bahasa Bataknya, I'm not scared gitu. Saya tidak takut dikit pun. Gua tantangin malah. Oke? Gua bongkar juga semua belangnya itu. 2 mantan narapidana masih berani bergaya di medsos, 2 mantan narapidana coba. Padahal pengacara itu kan hanya harus manusia yang memberikan keadilan bagi rakyat. Dipercaya, ya kan? Di Kopi Joni ini sudah ribuan orang saya bela tanpa dibayar 5 perak pun. Ada yang gua ada justru mereka yang harusnya aku yang laporin mereka. Udah gua laporin di Mabes, ya. Sedikit pun nggak gentar ini. Halo, ini. Kita pantau terus. Ya prinsipnya dia sudah sembuh, kita siap menghadapi proses hukum. Misalnya laporan Hotman terhadap Kim dan saya. Begitu juga laporan kami, Hotman juga harus siap gitu. Karena saya lihat begini, Hotman, kau ini jangan kayak anak kecil. Kenapa saya bilang anak kecil? Foto saya urusan dengan jaksa di-up. Ya, itu nggak ada hubungan hukumnya gitu. Saya meng-up foto dia dari detik di saat dia wawancara. Begitu juga dengan ketika misalnya di TV, katakanlah di screenshot oleh wartawan atau dari wartawan, itu semua dasarnya ada gitu. Itu saya buat dari sini. Itu pada saat dia berseteru dengan saya, misalnya jasnya, dasinya miring, kerahnya naik, wajahnya sayu. Itu yang ditampilkan. Yang dalam perseteruan sekarang dong. Penampilan saya begini, apa yang salah dari saya? Misalnya, jangan yang masa-masa lalu. Dan itu tidak ada masalah, karena orang sudah tahu semua. Dan itu sudah viral tahun 2015. Justru pada saat itu saya lagi bela Bapak Jenderal Budi Gunawan, calon Kapolri. Dan kita menang di pra-peradilan, gitu. Jadi itu nggak perlu. Kok kau yang ribut? Saya nggak pernah nanya sama dia, berapa pejabat yang kau pegang? Nggak ada. Yang saya bilang, mana klien kau sekarang? Jangan kau cerita masa lalu. Kalau kita cerita masa lalu, aku udah DPRD 2 periode, kau kapan? Saya nggak bilang saya lebih kaya dari Hotman. Tapi menurut saya dikasih Allah rezeki, saya mampu. Masalah kaya nggak perlu kita ngomong. Itu ya, jadi saya minta Hotman, kau semakin gagap. Kemarin Batak Intelektual dipasang fotonya, ini kalungnya dari mana ya, bisa nggak di apa dengan ini saya, dengan berlian saya, kan nyari musuh dia.
jujur aku alhamdulillah banget ya, dan di situ aku banyak belajar yang melihat itu benar-benar sedih banget. Ini momen langka, karena kalau misalnya kita pikir ya Eril siapa sih, kasar gitu, iya dong, masih banyak yang bertanya Eril itu siapa sih, beliau ini apa sih yang dilakukan gitu sampai banyak yang sayang, banyak yang cinta. Kalau misalnya cuma anak gubernur ya, kalau misalnya gubernur doang kan maksudnya ya pasti akan ada keistimewaan sendiri, tapi ini bener-bener kayak diistimewakan sama Allah. Semua orang ikut bersedih, semua orang ikut mendoakan. Apalagi aku tadi baru lihat headline kan di berita, di negara apa sih yang benar-benar mereka nyolatin sholat gaib juga ya, di negara tetangga ya. Dan benar-benar aku kayak, sumpah aku memang merinding sampai sekarang kayak, masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil beserta istri, keluarga besar dikasih ketabahan, dikasih kesabaran, terusnya juga Erilnya juga almarhum mendapatkan tempat terindah. Dan insya Allah kalau aku ngedengar berita-berita baiknya, katanya jenazahnya wangi, senyum, terus banyak yang bilang juga katanya kalau di luar akal manusia ya, orang kalau udah tenggelam ke air kan pasti misalnya ada yang rusak, entah itu bagian tubuhnya atau entah itu bengkak gitu. Tapi banyak berita yang aku lihat dan aku benar-benar update, katanya jasadnya itu benar-benar utuh, ganteng, wangi, bahkan sampai aku lihat ada dari sumber dari ibunya gitu ya. Dan berarti kan memang itu kuasa Allah ya. Dan Anwar jadiin sebagai pelajaran sih, sampai aku lihat ya, bahkan kan di spill tuh teman-teman kuliahnya juga kan, teman-temannya beliau yang katanya Eril ini memang banyak amalan-amalan selama dia hidup yang dia tuh baik sama orang. Banyak kesaksiannya teman-teman orang di sekitarnya, bener-bener yang ngasih kesaksian bahwa memang Eril itu orang baik kayak gitu. Dan aku bener-bener kayak amazed banget sih, yang kayak masya Allah, bener-bener kayak dimuliakan di dunia sama Allah gitu kan. Itu bagus sih, itu sifat terpuji. Maaf ya, kadang kan kita sebagai manusia, apalagi public figure kan, kadang ketika melakukan pekerjaan apapun kan kadang suka kita kontenin ya nggak sih, suka kita liatin misalnya kayak gitu. Tapi beliau ini kita nggak pernah tahu kan kebaikannya apa. Makanya aku bilang beliau ini bukan public figure, beliau ini bukan influencer, tapi setelah orang yang nggak ada, ternyata nilai-nilai terpuji kehidupannya banyak yang banyak yang ngasih tahu kan orang-orang sekelilingnya. Berarti memang itu adalah nggak fake, itu bukannya settingan, benar-benar dari dalam hati, dari hati yang melakukan itu gitu ya. Apalagi aku lihat kemarin tuh kalau nggak salah di aplikasi yang Tok itu ibu Bapak Ridwan Kamil ya, pas lagi belum dikabarin ketemu jenazahnya, itu sama ibu tuh mereka yang pakai topeng naik motor, yang bagi-bagi makan. Aku kepo kan, aku lihat captionnya, dan ternyata katanya itu kegiatannya Eril selama beliau hidup sama teman-teman kuliahnya. Jadi sering berbagi tapi nggak pernah dikontenin sama nggak pernah nunjukin siapa yang ngasih. Dan sama satu ada kesaksian dari temannya tuh bilang, katanya Eril tuh pernah bilang pas lagi kalau nggak salah lagi di ospek beliau tuh bilang yang kayak, gue bukan anaknya Ridwan Kamil. Jadi bener-bener kayak dia tuh nggak ngegunain aji mumpung ya kan, bahwa dia tuh punya kekuasaan di daerah Jawa Barat gitu. Jadi kayak ya udah kayak warga biasa, dan bener-bener low profile. Itu sih yang aku bangga dan kita harus tiru ya. Contoh ya. Itu luar biasa. Luar biasa sih. Kita bayangin kalau misalnya kita jadi orang tua seperti Ridwan Kamil gitu-gitu, kayaknya kita juga nggak mungkin bisa setegar itu nggak sih? Benar. Keren banget. Dan Bapak Ridwan Kamil itu benar-benar kayak luar biasa tegar. Apalagi pas dia bilang katanya anak itu adalah titipan ya kan. Ya tapi kalau misalnya kita lihat sedih ya itu wajar sih, wajar banget, karena kan kita kehilangan kehilangan orang yang kita sayang untuk selama-lamanya. Apalagi kalau aku lihat ya Eril itu lagi masa-masa produktif ya nggak sih? 17 tahun. Umur berapa sih? 17 ya? 23 tahun. Jadi benar-benar kayak dia tuh lagi masa-masa produktif ya kan, dan bisa ngikutin jejak bapaknya. Sedih. Apalagi ngeliat ibunya pas lagi di tayangan-tayangan tuh kayak tetap tegar, tetap senyum. Dan yang paling aku salut adalah beliau berdua masih mau bisa menerima warga Jawa Barat ya, untuk berbelasungkawa, bahkan untuk salaman langsung, untuk ngirim doa langsung. Aku nggak tahu deh, itu bener-bener kayak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang maaf gitu netizen kayak ini berlebihan, nggak ada yang berlebihan buat aku. Ini adalah pembelajaran buat kita yang masih hidup ya dong. Karena mungkin ini adalah jalannya Allah untuk memuliakan umatnya gitu. Kita nggak pernah tahu kan amalan apa yang telah beliau lakukan sampai disayang sama semua orang, sampai didoain sama semua orang kayak begitu. Itu juga luar biasa ya. Maksudnya mungkin ya namanya orang tua pengen ngasih yang terbaik buat anak-anaknya di hari-hari terakhirnya dong. Jadi kayak buat aku sih wajar aja ketika dia udah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir, dan mungkin tanah itu nanti bisa jadi buat lahan pemakaman keluarga ya kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.